Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian serta para sohibulane? Tentu kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Oke, suara perpolitikan ya di Indonesia itu sudah mulai hangat dan cenderung bising ya. Jadi kalau kita melihat, wah ini suara politiknya itu sudah mulai bising ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa ke depan itu adu gagasan, itu ternyata bohong belaka. Nah, secara khusus Cak Ompong ingin menyoroti dua sosok mantan bawahan Pak Jokowi. Ya, seperti kita ketahui, Pak Jokowi saat ini sedang sibuk ya dalam kunjungan kenegaraan, kunjungan ke daerah, melihat langsung belusukan dan lain sebagainya. Tetapi mantannya, wah ini bisingnya luar biasa. Siapa dia? Nah, kita akan coba bahas Yusuf Kala dan Anies Baswedan. Nah, kedua orang ini adalah pernah menjadi mantan bawahan Presiden Joko Widodo. Ya, ada kesamaan dari kedua orang ini, ya Pak Anies maupun Pak JK. Yang pertama adalah nafsu berkuasanya luar biasa. Ya, Pak JK maupun Anies itu sama-sama ya mempunyai nafsu berkuasanya luar biasa. Nah, yang kedua, yang Cak Ompong coba amati yaitu minim prestasi. Ya, dari jejak digital kalau kita coba browsing ya bagaimana perjalanan politik seorang Yusuf Kala itu tidak cemerlang-cemerlang banget. Ya, beliau pernah juga mencapreskan diri tapi gagal. Nah, kedua ikut cawapres saat era PSBY. Nah, begitu ada rencana bahwa Pak Jokowi akan dicapreskan di tahun 2014, di mana pada saat itu Jokowi menjadi gubernur DKI, tapi tingkat kepuasan rakyat DKI luar biasa dan menjadi sosok yang sangat viral. Apa kata Yusuf Kala saat itu? Wah, itu sangat sarkasme sekali. Kalau Indonesia ini diserahkan kepada Jokowi sebagai presiden bisa hancur. Begitulah celotehnya. Pada saat belum diajak untuk menjadi cawapresnya Jokowi. Tapi begitu menjadi cawapresnya Jokowi, wah, langsung nada itu berubah. Bahkan konstelasi politik saat itu dimenangkan oleh Jokowi JK untuk periode 2014 ke 2019. Nah, setelah bersama Pak Jokowi, AJK pujiannya luar biasa. Bahwa ya kita punya presiden ini rajin berusukan dan susah ya untuk dalam tanda kutip ditipu, dipengaruhi dan tidak mungkin bertindak otoriter. Begitulah kata-kata daripada seorang Yusuf Kala ketika sudah menjadi wakil presidennya Jokowi. Akhir masa jabatan dan pemerintahan Jokowi JK, nah itu kita melihat tingkat kepuasan publik saat itu sekitar 60%. Artinya apa? Kinerja kedua tokoh ini itu bagus. Ya, itu JK. Jadi perjalanan politiknya itu dimulai dari ya kalau kita mengamati dari 2014 itu bergaya gertak sambel. Nah, setelah gertak sambelnya didengar, barusan dirangkul, ya langsung diam. Dibawalah anak emasnya, yaitu Anies Baswedan, ya, untuk masuk ke kabinet. Ya, menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Apa yang terjadi? 2016 dipecat oleh Jokowi. Iya kan? Jadi Anies Baswedan itu orang yang dipecat.
Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ada intrik politik, tidak. Karena Pak Jokowi itu adalah tipe orang yang ingin result oriented. Nah, sementara Anies Baswedan itu adalah orang yang hanya ya jago kata-kata. Ya, kalau orang bilang jago kata-kata, kerja bego. Nah, begitu dipecat, tahun 2017 maju menjadi ya calon gubernur untuk DKI Jakarta. Siapa yang mengendorse? Yusuf Kala. Ya kan? Nah, pada saat itu memang ya hubungan JK dan Jokowi ya, itu sebetulnya tidak begitu harmonis sekali. Nah, itu bisa dibaca publik lah. Karena apa? Karena urusan ekonomi Indonesia itu bukan diserahkan kepada Yusuf Kala seperti zaman pemerintahan SBY. Pak Jokowi ya urusan ekonomi itu akan ditangani oleh Menko Perekonomian dan decision-nya itu Pak Jokowi. Ya, jadi faktor apa? Ngurusi ekonomi ya itu tidak 100% JK, mungkin hanya minta pendapat saja. Ya. Nah, begitu pada saat itu rame-rame perihal ya penistaan agama Ahok, ya ada lagi kata-kata Pak JK yang dalam tanda kutip ya gertak sambal lagi. Bahwa kalau Ahok itu menang, nah itu Pak Jokowi bisa jatuh. Ya gaya gertak sambal. Ya jadi kalau kita mengamati, ya itulah memang gayanya. Nah, begitu Anies sudah menjadi gubernur, ya prestasinya tidak bagus-bagus juga. Bahkan sejarah mencatat ya bahwa Anies itu adalah gubernur pembohong dan gubernur terbodoh. Kalau kita searching di Google seperti itu kenyataannya. Dan memang kerjaannya juga tidak bagus-bagus juga. Ya, jadi kalau kita amati memang politik belakangan ini itu sangat bising oleh kedua tokoh ini. Nah, kenapa JK terlibat sekali? Karena dia punya kepentingan dengan mencalonkan seorang Anies. Ya, cawe-cawe pekerjaannya Jokowi. Jadi kalau menurut saya, sebagai orang yang pernah menjadi bawahan Pak Jokowi, ya harusnya malu lah. Ya kan, pernah menjadi bawahan, lalu sekarang begitu sudah tidak di lingkar kekuasaan, bekas bosnya dikritik habis. Ya kita bisa lihat bagaimana mengkritik mengenai jalan. Seorang Anies mengkritik mengenai pembangunan jalan era Jokowi. Kenapa dia tidak pamerkan aja hasil kerjanya di gubernur? Ya pada saat gubernur apa capaiannya? Nah demikian juga Yusuf Kala. Pada saat itu menjadi bawahannya Yusuf Kala, apa yang diperbuat Yusuf Kala? Ya kan? Jadi kalau kita bilang saat ini Pak JK mengkritik Pak Jokowi, pertanyaan kita, Pak JK dulu di lingkar kekuasaan apa yang diperbuat? Iya kan? Itu yang saya bilang tadi, harusnya malu. Artinya apa? Artinya Pak JK sendiri tidak berbuat apa-apa dong. Ya kan? Nah sekarang seolah-olah ingin menjual rakyat. Ya, kesejahteraan lah, keadilan lah. Nah terakhir pada saat pidato mengenai keadilan. Kalau negara tidak memberikan keadilan, ya bisa-bisa seperti kasus Mei 98. Ngapain pula kalimat seperti itu disebutkan? Itu tadi saya katakan, gayanya gaya menggertak. Ya kalau menurut saya Pak Jokowi bukan tipe orang yang takut gertakan. Iya kan? Pak Jokowi itu selama beliau berpikir bahwa ini untuk kepentingan negara, siapapun menggertak itu tidak dihiraukannya. Ya, tapi anyway, ya, saya ya sebagai orang yang pernah menjadi bawahan, itu bagi saya itu adalah haram mengkritik bekas atasan saya. Malu, sangat malu.
Anies dipecat lalu mengkritik atasannya, kan malu. Iya kan? Yusuf Kala mengkritik Jokowi. Nah, pertanyaannya dulu waktu bersama-sama kerjanya apa? Sudah berapa banyak orang kemiskinan yang mampu dibenahi? Sudah seberapa banyak ketidakadilan menjadi adil yang dibuat oleh JK? Nggak ada. Sekarang dikritik. Jadi kalau mau saran Cak Ompong, ya kita harus sedikit malu lah terhadap prestasi kita sendiri. Oke, sampai jumpa lagi.